Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramah subhanahu wa ta'ala. Tafsir surah Nuh telah kita pelajari. Berikutnya surah Jin. 7 ayat pertama materi kajian kita malam hari ini insyaallah taala. Kepada qari disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Suratul Jinni, surah Al-Jin. Berarti ada makhluk jenis jin yang moyangnya adalah iblis, dan makhluk jenis manusia moyangnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah makiyatun, diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dakwah di Mekah, rentang waktu sekitar 13 tahun belum hijrah ke Madinah. Selama itu ayat-ayat yang turun maka dikategorikan dengan makkiyah. Seringnya ayatnya pendek-pendek, gaya bahasanya tegas. Memang masyarakat butuh disikapi seperti itu. Temanya mengokohkan tauhid rububiyah untuk menggiring manusia ke tauhid uluhiyah, ngakoni kepada Allah, menghambalah kepadanya, dan memperkokoh iman pada hari akhir. Karena orang musyrik diantaranya menuhankan hawa nafsu, akal sebagai senjatanya. Akhirnya
dibimbing akal supaya lebih luas dengan kondisi hari akhir menggunakan wahyu. Jumlah ayatnya Samanun wa isruna ayatan 28. Setelah qari membaca 7 ayat pertama, diawali ta'awud beriring basmalah. Ta'awud adalah memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena setan datang dari segala penjuru. Apapun kegiatannya, ujung-ujungnya merusak. Mereka bisa melihat manusia, bisa masuk tubuh manusia, sementara kita tidak tahu. Makanya kalau kita nggak dibentengi oleh Allah, berpotensi sebagai korban dari makhluk jin yang punya sifat setan, jauh dari kebenaran, yang programnya merusak, sebagaimana bosnya iblis telah bersumpah, wa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi maha perkasamu, anak akan saya sesatkan. Makanya kita butuh perlindungan. Bismillah merupakan doa. Lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, terjemah bahasa dengan menyebut nama Allah yang punya nama Ar-Rahman, yang punya nama Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmat Allah yang luas, semua makhluk diberi untuk model. Ar-Rahim, Allah punya nama Ar-Rahim, artinya rahmat Allah yang berterus. Khusus mukmin di surga rahmatnya nggak pernah putus. Makanya diberikan rahmat yang luas untuk menggapai rahmat yang terus. Semuanya tidak akan bisa kecuali dengan bantuan Allah. Maka bismillah adalah tabaruk, ngalap berkah, isti'anah, meminta pertolongan. Setiap orang mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, artinya setiap diri berkata abda'u fi'li bi'aunillah ar-Rahman ar-Rahim, saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan Allah, meminta keberkahan Allah untuk mendapatkan kesuksesan. Allah zat yang maha ar-Rahman, Allah zat yang maha ar-Rahim. Ayat pertama, Allah perintahkan kul, berarti Allah bicara, memberikan instruksi, didengar, lalu ditulis, bunyinya kul, bicaralah kamu. Allah punya sifat bicara, manusia dicipta bisa bicara, penyebutan kata bicara sama, tapi bicaranya Allah sesuai dengan keagungannya, tidak seperti cara bicaranya manusia. Bicara Allah pasti benar, bicara manusia akan dihisab. Siapa yang diperintahkan? Nabi kita, khitabnya anta. Sehingga ketika dibaca tafsirnya, ya Muhammadu sallallahu linnas, katakanlah wahai Rasul Muhammad SAW kepada manusia. Beliau menyampaikan berita apa? Uhiya ilayya, disampaikan wahyu kepadaku. Punya mana ukhbirtu, saya dikhabari bil wahyi, dengan wahyu. Minallah ta'ala, dari Allah ta'ala. Wahyu punya mana bisikan, Allah membisikkan. Entah Allah bisikkan langsung atau kepada Jibril nanti sampaikan, atau pakai cara yang lain. Ada beberapa cara menurunkan wahyu. Itu dari Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Di atas aras istawa. Istawa bukan bersemayam, tapi Allah wartafa, tinggi dan naik. Allah tidak menjamah kepada makhluknya. Aras itu atapnya alam raya, Allah di atasnya tanpa menjamah. Sehingga andai aras itu hancur, maka Allah tidak akan jatuh. Itu Allah yang maha tinggi, makanya kita sangat rendah.
Ketika sujud kita katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Rabbku, zat yang maha tinggi, sehingga makhluk tidak akan bisa menjangkau. Makhluk menghamba enggak nambahi kepada Allah, makhluk menghina tidak mengurangi kepada Allah. Allah maha tinggi enggak terjangkau. Maka penghambaan makhluk itu untuk makhluk sendiri, penghinaan makhluk akan menimpa kepada makhluk sendiri. Allah maha tinggi, tidak akan kena dampak dari perbuatan makhluk. Apa isi wahyunya? Annau sesungguhnya adhamir, dhamir hu di sini bukan punya makna dia, sesungguhnya dia. Enggak diterjemahkan kata dia, cukup dengan sesungguhnya. Kenapa? Lisya'ni menjelaskan keadaan. Sesungguhnya istama'a mendengar li qiraati terhadap bacaan Qur'anku nafarun sekelompok minal jinni dari jin. Kisah panjangnya adalah jin yang biasa mencuri berita ke langit itu tidak bisa, karena ada panah api naik ke sambar, naik ke sambar, naik ke sambar. Akhirnya timbul pertanyaan, ada apa ini? Akhirnya dikirim utusan ke segala penjuru, membawa tanah masing-masing, lapor kepada iblis, oh di sana ada sesuatu. Siapa yang datang ke tanah yang di situ ada sesuatu? Jinnu nasibin, jinnu nasibin, ada baca jinnu nasibain, wallahu a'lam. Jin dari darah nasibin atau dari darah nasibain. Itu ketika itu menjumpai Nabi SAW itu sedang melakukan sesuatu, wadzalika, dan itu bi sholatus subuh, dikala sholat subuh, bi batani nakhlin, di tengah-tengah kebun kurma, maudhi'in, di sebuah tempat, baina Makkah wa Taif, antara Mekah dan Taif. Wahum, dan jin yang dimaksud di sini aladina, yaitu mereka itu jin-jin yang zukiru diceritakan fi qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala di Al-Ahqaf yang ke-29. Apa lafadznya? Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, dan seterusnya. Wa dan ingatlah tatkala sorofna, kami hadirkan ilaika, kepada kamu, nafara minal jin, sekelompok dari jin yang mereka menyimak Al-Quran. Ketika mereka hadir, mereka memberikan instruksi, diam, suruh nyimak, nggak boleh gaduh. Ketika telah selesai, mereka pulang untuk dakwah ke kaumnya. Falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin, memanggil ya qaumana, wa kaumku, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, kami mendengarkan kitab yang diturunkan sesudah Musa, shadiqan lima baina yaday yahdil haqqi wa ila thariqin mustaqim, membimbing kepada hak, jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'il wa aminu bih, ijabai panggilan Allah dan imanin, bersama fadilah-fadilah buat orang yang beriman. Itu diantara dakwah jin kepada jin setelah sekelompok jin mendengar apa yang dibacakan Nabi. Berarti teko ngaji, paham, mulai dakwah.
Itu kisahnya ada di situ, surah Al-Ahqaf nomor urut yang ke-46 ayat yang ke-29. Paqalu, jin-jin itu mengatakan liqaumihim kepada kaumnya, lamma tatkala raja'u pulang ilaihim menjumpai kaumnya. Hai kaumku, inna sungguhnya kami samina mendengar Quran ajaban yang mentakjubkan, bacaan yang mentakjubkan. Kata Quran di sini tentunya bukan definisi nama kitab Al-Quran, tapi Quran di sini merupakan bacaan. Quran secara bahasa adalah memang bacaan. Jumlah istilah adalah firman Allah yang diturunkan pada Nabi terakhir, diawali Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Itu kalau secara definisi tentang kitab Al-Quran. Yaitu bacaan yang mentakjubkan, yaitu bacaan yang dibaca Nabi ketika sholat subuh. Ya ta'ajabu, jin merasa takjub minhu dari Quran yang didengarnya, bacaan yang didengarnya. Yang ia takjubi apa? Fi fasahati, tentang kefasihannya. Sak fasih orang bicara tidak akan pernah bisa menyanyi fasihnya Al-Quran. Maka orang yang memang betul-betul menyelami bahasa Arab itu bisa membedakan ini bahasa Quran atau bahasa makhluk. Ibaratnya sebagai alat pengecek uang bisa mengenali ini uang asli atau uang palsu, walaupun penampilan secara zahir itu persis. Alatnya menggunakan alat tadi. Kalau Al-Quran itu bukan iya atau bukan, itu orang Arab yang fasih nanti akan tahu ini bukan bahasa manusia. Manusia nggak ada bahasa sefasih ini. Ini kalau tidak turun dari pencipta alam raya nggak mungkin. Nah begitu. Itu yang ia kagumi. Wa ghazarati ma'anihi, dan kepadatan maknanya. Padat maknanya, lafadznya ringkas tapi maknanya sangat luas. Yang Nabi SAW katakan, utitu bi jawami'il kalim. Saya diberi himpunan kalimat, yaitu lafadznya ringkas tapi maknanya luas. Sehingga Quran 30 juz yang berpotensi banyak mampu menghafalkan, itu ketika dijabarkan nulis, andaikan menghabiskan satu laut, didatangkan laut lagi sampai 7 laut, maka tintanya habis, yang mau ditulis masih siap untuk ditulis. Itu lafadznya ringkas tapi bila dijabarkan sangat luas. Makanya tidak aneh Imam Syafi'i semalaman subuhnya itu menggunakan wudhu isanya, berarti tidak tidur dan tidak kentut. Hadis yang pendek bisa mengambil 1000 fadilah. Kenapa? Ya memang sangat luas faedah hikmah. Ada yang mampu menyelami, ada yang kurang mampu. Sehingga orang yang mampu menyelami itu nanti akan sangat gamblang, masalah akan mudah diselesaikan dengan dalil ini, dengan dalil ini, dengan dalil ini, dan seterusnya. Itu makna ghaza roti ma'anihi, kepadatan maknanya. Bentuknya simpel tapi maknanya luas. Itu dikagumi. Manusia nggak bisa membuat rangkuman seperti ini. Yang itu menyeluruh, nggak ada yang tertinggal. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Isinya yahdi ila rusdi, membimbing kepada petunjuk, yaitu al-imani, menuju kepada keimanan, waswabi, dan kebenaran. Yang disampaikan benar semata, menunjukkan
hakikat yang ada cocok dengan fitrah, maka orang berpotensi akan iman buat orang yang mau mempelajari, menyelami dengan tulus dan doa. Karena iman itu diupayakan dan diminta. Pengupayaannya dengan membaca ayat, setelah itu minta kepada Allah, masukkan iman ke diriku. Asalkan mau ikhlas, jujur, itu berpotensi. Adapun orang yang kufur, sebenarnya mereka sudah dengar paham, cuma karena tidak ada keikhlasan, yang ada adalah fanatik golongan dan hasad. Nah ini yang jadi penghalang, fanatik golongan dan hasad. Enggak kok grupku moh, ini namanya fanatik golongan. Hasad kenapa? Dia yang punya, bukan saya. Awas, nah, itu namanya hasad. Walaupun tahu, paham, tapi bila ada hasad, fanatik golongan, iman nggak bisa masuk. Karena Allah mengharamkan rezeki gara-gara dosa. Innallaha la yuharrimu rizqa bidzambin yusibuh. Allah mengharamkan dosa, mengharamkan rezeki gara-gara dosa yang diperbuat. Itu apabila dipahami dengan benar, nanti ayat akan membimbing kepada kebenaran, kepada keimanan, maka supaya orang itu diberi iman, yaitu tadi caranya. Fa'aman Nabi, maka kami, kata jin, mengimaninya. Itu ini dari Allah, harus kita terima ini. Walan nusyrika, dan kita tidak akan melakukan kesyirikan ba'dal yaumi, sesudah hari ini. Karena kesyirikan itu menyamakan makhluk dengan Allah, sementara dengan ayat ini jelas makhluk tidak akan pernah serupa dengan Allah. Lah Allah itu pencipta, makhluk dicipta, bagaimana serupa? Maka setelah itu mereka memperkokoh, ini jin dari Nasibain, dapat hidayah dari Allah, mereka ikrarkan. Setelah itu diamalkan dan dijaga. Kami tidak akan melakukan kesyirikan birabina pada Allah Rabb kita ahadan seorang pun. Allah itu mencipta, mengatur, kita dicipta, siap diatur. Makanya pelajari peraturannya, lalu tunduk berharap rahmatnya. Gak boleh membuat hukum tandingan, bid'ah. Makanya ahli tauhid itu beramal berdasarkan ilmu, ahli syirik beramal berdasarkan karangan. Makanya orang yang mengarang agama termasuk dia adalah membuat undang-undang syariat, berarti dia adalah kesyirikan. Bentuknya adalah kiai-kiai. Kalau Yahudi bentuknya ruhban, akhbar. Nah begitu. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, menjadikan ahli ilmu, ahli ibadahnya sebagai Tuhan lain bersama Allah. Yang mereka itu ngotak-ngatik ayat, setelah ayat dibuang mereka diingatkan berbalik lalu merekayasa, akhirnya agamanya hasil karangan, berarti syariatnya ngarang, berarti dia adalah berperan sebagai Tuhan. Banyak nggak di masyarakat sing ngarang agama? Banyak. Wetung rapi, data neton, itu kan ngarang agama kan. Kembar mayang itu kan ngarang agama. Kelahiran, berokowan itu kan ngarang agama. Sepasaran, selapanan, kelonan, pitonan, kematian, beleh-beleh ngetak wit kambil, sawur jalan, berobosan, ngecolnya pitik, ngeprok kendil, tebar bunga, itu kan dianggap agama semuanya, tapi itu hasil karangan. Jadi agama itu ngarang, syirik kalau begitu. Makanya orang yang ngarang agama itu gaya bumi dewi, gaya langit dewi, la isiso atur-aturan dewi. Itu kalau semuanya numpang pada bumi Allah, langit Allah, air Allah, angin dari Allah, betulnya manut kepada Allah dengan cara belajar Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman salafus saleh. Mestinya begitu. Setelah itu taat dengan harap-harap cemas. Itu namanya ahli tauhid.
Makanya jin-jin yang mendengarkan tadi dia siap bertauhid untuk tidak melakukan kesyirikan. Wa annahu, dan sesungguhnya ad-dhamir di sini untuk menunjukkan keadaan. Tidak diterjemahkan sesungguhnya dia, cukup dengan sesungguhnya. Fihi wa fil maudhi'ain, dhamir di situ dan di dua tempat yang lain ba'da sesudahnya itu dhamir sya'an. Enggak diterjemahkan, cukup dikatakan sesungguhnya. Sesungguhnya wa annahu ta'ala, Allah zat yang maha tinggi, Jaddu Rabbina, Allah adalah keagungan Rabb kita. Rabb kita yang agung, yang maha tinggi, yang mencipta kepada semuanya. Allah tidak butuh kepada makhluk, makhluk yang butuh kepada Allah. Jalaluhu akan kemuliaannya, wa azamatu akan keagungannya, amma nusiba ilahi dari apa yang dinisbatkan kepada Allah, dituduhkan kepada Allah. Allah zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, yang mencipta, yang bila punya kehendak hanya mengatakan kun, yang enggak butuh kepada makhluk. Makanya Allah yang seperti itu mattakhadha shahibatan wala waladan. Enggak mungkin Allah akan mengambil istri, shahibah punya mana zaujatan, wala walada dan juga anak. Orang menikah itu karena butuh atau karena enggak butuh? Karena butuh, orang butuh rapi terus piye niatnya randuli. Lah oleh itu tidak butuh, wallahu ghaniyyu, oleh itu maha kaya. Makhluk itu adalah kecil. Dunia bersama isinya tidak mencapai nilai selembar sayap nyamuk. Bila kita diberi hadiah, Mas dapat hadiah, ngomong selembar sayap nyamuk, syukur atau langsung protes? Menyek. Hadiah kok selembar sayap nyamuk, tambu koyo ngopo ucul mlebu nyang irung malah keselak-selak. Masuk hadiah selembar sayap nyamuk bahasa kita. Artinya di benak kita selembar sayap nyamuk itu barang kecil. Ya Allah jadikan tamsil. Dunia bersama isinya di depan Allah tidak sampai mencapai selembar sayap nyamuk. Andaikan masih senilai sayap nyamuk di depan Allah, wong kafir tidak sempat minum walaupun satu teguk. Sementara wong kafir masih pesta, berarti lebih rendah lagi. Nah, Allah itu tidak butuh kepada dunia. Bagaimana Allah itu mencari istri? Namanya mencari istri kan karena keterbatasan, punya syahwat, nggak bisa menyelesaikan dengan menikah, itu solusinya. Akhirnya miyeng-miyeng boleh bojo, gitu kan? Itu karena keterbatasannya. Allah kan nggak butuh, kan nggak mungkin Allah itu akan mencari wong nggak butuh. Makanya ini adalah bahasa logis. Bahasa logis. Misalnya orang itu memiliki uang triliunan rupiah, nanti duit 1 juta itu kelasnya kayak selilit. Kira-kira dia jatuh cinta kepada duit seripis nggak kira-kira? Kalau 1 juta kelasnya selilit, seripis, ya secara nilai ya nggak dibutuhkan. Anda kan butuh ya ring, nonton nggih, wolongi, beda pencuai krek-krek diganjel. Artinya sudah tidak punya nilai uang lagi. Ini siapa yang memahami agungnya Allah, dia tidak akan menuduh Allah itu membutuhkan istri dan anak. Wa anau kana yaqul, sesungguhnya ada yang mengatakan safihuna jahiluna, orang jahil dari kami. Jadi jin memberitahu ada beberapa person jin A, B, C itu jahil.
Berarti dari kisah di atas enek jin sing bener, enek jin sing jahil. Sing bener sing iman tadi, sing jahil yang berbuat lain. Jin memberitahukan. Sekelompok dari kami yang jahil-jahil mengatakan Allah atas nama Allah satoko. Wuluwan, ucapan yang melampaui batas. Fil kadzib, di dalam kedustaan. Biwasfihi, dengan mensifati kepada Allah. Bisohibati, katanya Allah membutuhkan istri. Wal waladi, Allah itu membutuhkan anak. Maka kalau ada manusia mengatakan begitu, oh berarti dia itu adalah bodoh. Seperti jin di tetangga kami ada yang seperti itu. Jadi itu merupakan penilaian dari jin. Ketika mendengar ayat paham, Allah itu maha tinggi, nggak butuh anak, maka siapa yang mengatakan Allah butuh istri dan anak berarti kebodohan. Ini yang membodohkan itu adalah jin. Artinya memang ada jin yang seperti itu. Wa anna dzannana, dan kami yakin, annya mukhaffafatan dibaca ringan. Ai annahu, semula berbunyi annahu. Alang takula, bahwa dugaan kami tidak mengatakan al insu manusia wal jinu dan jin ala Allah atas nama Allah kadipan kedustaan. Semula kami menyangka begitu mendengar ayat, oh luar biasa. Wong lek krungu ayat luar biasa seperti ini, betul-betul meresap, pantasnya mengimani. Potensi dengan ayat hebat itu mendustakan itu tidak mungkin terjadi. Kira-kira contoh yang gampang apa di antara kita? Wonge ngotos kaya ngopo. Nek wayah kepepet randi duit. Terus didolani, terus disangoni. Butuhe dicukupi kabeh, tinggal mulai disangoni 1 miliar. Ini kira-kira langsung terima kasih apa malah nyebei kira-kira. Terus nanti, ya terima kasih nopo nyebei disangoni 1 miliar ngoten kira-kira. Ya pantasnya wong nek disumpah sakmono ya berterima kasih. Nyebei dicebai malah sebei, mosok disangon 1 miliar kok nyebei. Enggak pantas namanya, enggak kenal terima kasih. Kucing wae digateni lulut, mosok wong disangon 1 miliar kok malah suwi. Jadi bila orang itu melihat keagungan Allah, itu potensi kafir itu mustahil. Tapi kenyataannya mengakui agungnya Allah kok panggah kafir napa? Nah, ini terjadi keanehan. Napa? Potensinya mana? Ini kok panggah kafir napa? Mungkin hilang keikhlasan. Mengedepankan akal, fanatik golongan, hasad. Nah, kayak ngono. Kebaikan yang ada itu nggak akan membuahkan kebaikan. Ya begitu, jin ketika mendengar ayat, oh ini potensinya manusia itu akan beriman ini. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Akhirnya kita mengetahui jawabannya. Ya tadi ada penghalang-penghalang. Yaitu biwaswi, dengan mensifati kepada Allah, bidzalika, dengan sifat tadi, Allah membutuhkan istri dan anak. Semula kami tidak menduga seperti itu, hatta sehingga tabayyana, kami mendapatkan kejelasan kadzibam, akan kedustaan mereka, bidzalika, dengan itu. Ya tadi buktinya. Enggak ikhlas, hasad, fanatik golongan, sehingga ayat seindah apapun tidak akan diterima, karena hasad itu akan menghancurkan kebaikan bagaikan api meluluh lantakkan kayu bakar. Makanya hasad itu dijauhi. Yang qala ta'ala wa annahu kana, sesungguhnya ada rijalun minal insi, sekelompok manusia, ya'uduna, memohon perlindungan, yasta'iduna, memohon perlindungan, birijan, dengan sekelompok tokoh minal jin, dari jin.
Contohnya apa? Manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Contohnya apa? Yaitu hina yanziluna ketika mereka singgah fi safarim di kala safar. Bi mahufin di tempat yang dianggap angker. Wong awam lek lewat di tempat sing angker biasanya tindakannya nopo. Pinjo kena petaka di tempat sing angker, apa tindakan? Yang pernah dijumpai nopo? Mbah putune liwat. Ngaku dadi putune, mbah penco ganggu putune nyapo disayang, ngoten kira-kira nggih. Itu akan memohon perlindungan kepada jin itu. Lek gak kober ngono, berkendara cukup ngebel dit, sing tak beli sapa? Jare lah gak ngebel dit, jare gak nuwun sewu. Jare kok keganggu, malah manut. Ya seorang ngebel makdit sebagai simbol kamu tunduk kepada dia. Adakah manusia seperti itu? Hanya, gak boleh itu, syirik kan. Lalu bagaimana solusinya apabila kita kenyataannya lewat di tempat kayak begitu? Sudah ada bimbingannya. Bukan memohon perlindungan kepada jin, tapi memohon perlindungan kepada Allah. Karena potensi gangguan dari mereka itu bahaya, iya. Gak ada yang bisa melindungi Allah, bukan minta kepada mereka. Napa solusi ini? Siapa masuk ke tempat yang berpotensi bahaya, katakan a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Kepada Allah berlindungnya. Saya memohon perlindungan kepada dengan kusebut kalimat-kalimatnya yang sempurna supaya saya dijaga dari kejahatan makhluk yang berpotensi ada kejahatannya. Bukan memohon perlindungan kepada jin. Termasuk ketika berangkat dari rumah berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nanti Allah akan melindungi kepada mereka. Jadi bukan mbah putune liwat, itu syirik itu. Itu bahasa meminta perlindungan dari jin. Di masa jahiliyah orang punya tradisi itu. Dari masa ke masa orang yang jahil itu juga tetap sama. Lewat di dalam safarnya di tempat yang dianggap membahayakan, Fayaqul mengatakan kullu rajulin, setiap orang, a'udzu bi sayyidi hadzal makan, saya memohon perlindungan kepada sing jogo tempat ini, sayyidi tempat ini, sayyidnya, jin penunggu tempat ini, min syari sufahai, dari kejelekan orang-orang bolo-bolone penduduke penghunine sing jahil-jahil. Syirik tidak boleh. Enak merasa seperti itu, jin sing ngabari. Ternyata tindakan seperti itu apa dampaknya ke jin? Fazatuhum, wong sing berlindung itu nambah kepada jin bi audim, dengan permohonan perlindungannya kepada jin, rohaqo, tughyanan, membuat jin semakin besar kepala. Nama semakin besar kepala ini? Ya semakin semena-mena. Asline jin itu berada di sebuah tempat. Ketika ada orang lewat, jin itu pergi. Tapi lek wong sing lewat wedi, jinnya balik ngeden-ngeden. Nah, begitulah ya. Maka wongnya semakin wedi, semakin den. Pernah cerita saya sampaikan. Maghrib hujan, ada seseorang nyojit bakno gak enek koncone, selesai jamaah mulai dewi tempat yang dilewati wambune telo digodhog ngelek-ngelek, kira sini godhog telo ngono iki. Begitu lewat terus minggrang-minggring, apalagi lampu menyala dari jauh, ada daun pisang sing menjulai, keterangin obah-obah dikira enek wong ngadeg nek kono. Mungkin nek suara mak keras boh ayu gitu.
Lah ngono ki sambil berdoa, lah jin dimintai tolong ya semakin goyang kuwi semakin tinggi dolanan semakin dipermainkan. Nek kono daline ben tambah mlayu, tambah putih jin semakin ngeklek deh. Jadi jin itu semakin diminta itu semakin runyam. Bukan semakin orang itu mendapatkan solusi, tapi semakin dibikin kecanduan. Nah begitu. Makanya tidak ada maslahatnya orang minta kepada jin. Di sisi akidah sudah rusak habis-habisan. Di depan jin dia menjadi permainan. Di depan kebutuhan gak akan tertolong. Lah nopo sing dipurih minta tolong kepada jin? Gak enak sama sekali. Makanya bila kita lewat di tempat yang dianggap menakutkan ya tadi dongo, auzu kalimatil tamat min syarri ma khalaq. Wa qalu sadanan al jinnu wal insu. Wa qalu maka mengatakan sadanan yang seolah punya fungsi sebagai penjaga. Siapa yang mengatakan jin dan manusianya? Itu mengucapkan sesuatu yang membuat manusia itu semakin terbelenggu oleh dia. Wa anam sungguhnya mereka al-jinud jin itu dhannu kama dhanantum punya sangkar sebagaimana kamu menyangka. Ya insu wa manusia annya mukhafafah dibaca ringan punya mana anak. Apa kata jin yang punya akidah kaya manusia? Alayya ba'asallahu ahada an bahwasanya layya bahasa tidak bakal mampu membangkitkan Allah ahadan pada seorang pun ba'da mauti sesudah matinya. Jadi ada jin yang bodoh yang punya keyakinan mati barbur Allah tidak mampu membangkitkan. Artinya kalau ada manusia ngono kuwi, jin sing ngono kuwi ya enek. Adakah manusia yang punya keyakinan mati barbur ya wis enggak ada kelanjutannya, enggak mungkin Allah mampu untuk membangkitkannya? Adakah manusia punya keyakinan begitu? Ada. Itu kelompok Dahriyah yang mengatakan mal hayatu ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Situ hidup, situ mati. Nggak ada yang menyebabkan rusak kecuali masa. Termasuk orang yang semata bertumbuk pada akal, mereka akan mengatakan mustahil mati kok bisa bangkit kembali. Tapi kalau kita bicara dengan wahyu itu mudah. Kenapa? Gawe kayak contoh iso pernah ada tinggal mengulang itu lebih gampang. Dan juga ada atraksi alam raya, kering yang lama, gersang yang merata, nggak ada tanaman yang sempat tumbuh. Begitu ada hujan deras, tunggu 5 hari ke depan, apa yang ada di permukaan bumi? Tumbuh rumput-rumput yang menghijau. Semudah itulah Allah membangkitkan yang mati. Yang cerdas nanti bisa memahami begitu, tapi yang safih, yang juhala, yang jahil itu mengatakan tidak ada. Jadi itu diantara pemberitaan jin tentang kondisi lingkungannya. Ternyata juga ada yang punya sifat jahil, sebagaimana manusia ada yang punya sifat jahil, sebagaimana telah kita sebutkan. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Ada 5 nomor, mau dicatat tulis 1. Tema global surah jin. Tema global surah jin. Pembatalan agamanya orang musyrik. Itu tema globalnya adalah pembatalan agamanya orang musyrik. Yang mengaitkan Allah dengan jin. Dengan adanya persaksian dari jin bahwa orang musyrik itu bohong. Kita ulang, tema global surah jin apa? Pembatalan agamanya orang musyrik.
agamane wong musyrik batal. Bagaimana sifatnya wong musyrik? Yaitu yang mengaitkan Allah dengan jin. Orang musyrik itu mengaitkan Allah dengan jin. Allah dengan jin itu punya hubungan dekat. Nah, pemikiran itu dibatalkan. Ngawur kamu itu. Dari mana? Ya dari persaksian jin sendiri. Dari persaksian jin sendiri. Apa persaksian dari jin? Wong musyrik itu bohong. Ini persaksian dari jin. Wong musyrik itu bohong. Jadi wong musyrik itu mengaitkan Allah dengan jin. Kata jin itu ungkapan yang bohong. Saya ulang, yang ketiga kali, tema global pembatalan agama musyrik yang mengaitkan Allah dengan jin. Dengan adanya persaksian jin bahwa orang musyrik itu bohong. Sekarang kita lihat di antara akidahnya orang musyrik yang mengaitkan Allah dengan jin. Apa? Orang musyrik ada yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, di mana Allah menikahi perempuan dari raja jin. Berarti raja jin itu punya anak perempuan itu sing dinikah oleh Allah, lalu beruduli anak sing jenenge malaikat. Jadi Allah itu dituduh punya kaitan dengan jin, yaitu mengambil istri dari anak perempuan raja jin, lalu lahir anak-anak yang namanya malaikat. Senada dengan itu, nah, jin mengatakan akidahmu ngono adalah akidah yang bohong. Kenapa? Nah, jin bisa ngecek sendiri. Jin paham. Gak ada ceritanya raja jin itu punya anak perempuan yang dirabi oleh Allah. Nah begitu. Tuh katanya ke sana. Ini tema global. Tema global begitu. Pembatalan agama musyrik yang mengaitkan Allah dengan jin dibatalkan dengan adanya persaksian dari jin, bahasanya orang musyrik yang punya tuduhan seperti itu adalah tuduhan yang bohong. Kedepan kira-kira ada pembatalan akidah itu apa contohnya? Sehingga dilweleh nih, akidahmu, keyakinanmu selama itu adalah salah. Karena pihak yang kamu eluk-elukan katanya sebagai anu, ternyata dia mengatakan perilakumu itu salah. Kasus apa itu? Turunnya Nabi Isa, tanda kiamat besar nanti. Di mana Nabi Isa nanti kurang lebih di antara hikmah diturunkannya adalah untuk membongkar kebohongan orang yang menuhankan kepada Nabi Isa. Kata mereka Nabi Isa itu adalah anak Allah, sehingga nanti Nabi Isa nanti akan jadi turun, aku duduk anak Allah. Siapa yang mengatakan aku anak Allah bohong. Bila saya itu jadi anak Allah, saya itu ngerti siapa orang tuaku. Kalau memang itu Allah, ya orang tuaku. Ternyata Nabi Isa nggak mengatakan seperti itu. Saya adalah Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnu Allah. Kan keweleh kan ya. Jadi akidah yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan itu nanti akan dibongkar oleh Nabi Isa sendiri. Senada itu adalah ucapan orang musyrik. Allah itu katanya punya kaitan dengan jin, yaitu menikahi perempuan dari anak raja jin, lalu lahir anak-anak yang namanya malaikat. Nah, jin sing ngerti alame dhewe mengatakan akidah wong musyrik kuwi ngono bohong. Itu jin yang cerita lah ya. Kalau begitu bolehkah manusia tanya pada jin? Tidak, jin menyampaikan informasi, aku tak pengen roh alamnya jin kena tak tekoni, bolehkah? Asal boten? Tak boleh. Nggak boleh.
Jin mengkhabarkan, memang Allah yang menjelaskan, bukan karena permintaan Nabi. Jin cerita, Nabi enggak begitu. Nabi diberi wahyu, jin itu begini. Maka tidak boleh berita itu menjadi alasan, wah, ngono aku tak tekok dhewe yang jin. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Nanti bisa masuk kepada kesyirikan. Masuk kepada kesyirikan. Makanya peruqyah itu jangan sampai percaya kepada wong sing diruqyah kemudian sing diruqyah ki malah ndelem-ndelem. Oh, aku jin nemplok wong iki, lek aku pengen muncul ngene-ngene, oh enggak boleh dipercaya itu. Adakah ceritanya meruqyah kemudian wongnya ndeleming ngomong, iki jare jin sing ngomong. Bolehkah omongannya dituruti? Tidak boleh. Kenapa? Yang kita pelajari itu adalah wahyu, bukan kita mempelajari berita jin, tapi kita mempelajari apa? Wahyu. Yang kita pelajari wahyu. Apa yang diwahyukan itu yang kita pelajari. Jangan ditambah-tambah. Tetapi nomor satu, nomor dua, makhluk jin itu ada. Dia termasuk alam gaib. Makhluk jin itu ada. Dia termasuk alam gaib. Mukallaf bersama manusia. Mukallaf bersama manusia. Karakternya seperti manusia. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, itu nomor dua. Makhluk jin itu ada. Ada enggak jin itu? Ada. Dia termasuk alam gaib. Dari mana? Ya memang kita diberitahu lewat wahyu. Termasuk surah jin ini memberitahu kepada kita makhluk jin itu ada. Jin itu mukallaf bersama manusia. Mana dalilnya? Bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Jadi kalau itu mukallaf dapat tugas kayak manusia, bodoh-bodoh dicipta untuk menghamba. Mukallaf bersama manusia. Karakternya seperti manusia. Apa? Ada yang lurus, ada yang bengkok. Yang bengkok. Yang lurus sing bertauhid, sing bengkok, setelah punya ilmu dia mengingkari. Yang mungkin mengatakan dari kami ada orang yang safi, ada yang bodoh. Fa'anau kana yaqul safi guna. Orang safi di antara kami. Jin memberitahu jin bodoh-bodoh itu banyak. Itu tadi nomor dua. Nomor tiga, Nabi dan Rasul itu dari manusia. Nabi dan Rasul itu dari manusia. Jin muslim hadir lalu dakwah. Nabi dan Rasul itu dari manusia. Jin muslim hadir lalu dakwah. Jadi tidak ada nabi dari jin, nggak ada rasul dari jin. Semua nabi, rasul itu dari manusia. Bagaimana jin? Butuh ilmu. Ya mereka hadir ke majelisnya nabi, ke majelisnya rasul, sehingga bisa punya ilmu, beramal, angkat pada kaumnya, juga berdakwah. Adakah potensi jin hadir di majelis kita kali ini? Ada, namanya potensi. Ya hendaknya kita tidak tahu potensi. Kenapa? Ya memang kalau ada jin dihadirkan pada majelis Nabi, ulama itu pewaris Nabi, bila ada jin yang juga hadir itu kan wajar. Itu pemahamannya begitu, bukan pembuktian, karena kita nggak bisa membuktikan. Nomor 4, kebenaran dan kejelasan Al-Quran. Kebenaran dan kejelasan Al-Quran sewajarnya diimani.
kebenaran dan kejelasan Al-Quran sewajarnya diimani. Tapi banyak yang mengingkari. Itu nomor 4, kebenaran dan kejelasan Al-Quran sewajarnya diimani. Tapi banyak yang mengingkari. Apa itu contohnya? Pantese wong lek ditulung nganti miliaran itu berucap terima kasih. Pantaskah memusuhi? Nah begitu. Masa air susu dibalas dengan air tuba? Mestinya itu iman. Tapi kenapa kok enggak iman? Nah itu tadi ada penghalangnya. Apa tadi penghalangnya? Hilang keikhlasan, fanatik, dorongan, hasad. Ini yang sering hinggap pada manusia. Dan itu penyakit. Nomor 5, di antara kebodohan-kebodohan mereka ialah ada 5 nomor, kita akan melihat di antara kebodohan-kebodohan mereka. 1, menuhankan yang lain bersama Allah. Ini kebodohan ini. Menuhankan yang lain bersama Allah. Nomor 2, menuduh Allah butuh istri dan anak. Ini kebodohan kedua. Menuduh Allah butuh istri dan anak. Nomor 3, menuhankan akal dan membuang wahyu. Ini yang ketiga, menuhankan akal dan membuang wahyu. Sehingga mereka sesat di tengah-tengah kejelasan. Sehingga mereka sesat di tengah-tengah kejelasan. Itu tadi kebodohan yang ketiga. Yang keempat, berlindung kepada yang tidak bisa melindungi. Berlindung kepada yang tidak bisa melindungi. Ini kebodohan yang keempat. Berlindung kepada yang tidak bisa melindungi, bahkan malah menyesatkan. Itu kebodohan yang keempat. Kebodohan yang kelima, menuduh Allah tidak mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Itu yang kelima, menuduh Allah tidak mampu membangkitkan yang sudah mati. Itu tadi kita mengenal di antara kebodohan-kebodohan. Manusia ada kebodohan itu, jin itu ada juga yang punya kebodohan itu. Apa tadi nomor 1? Menuhankan yang lain bersama Allah. Ini sangat banyak sekali di masyarakat. Allah sebagai Tuhan pencipta, Yai sebagai Tuhan penentu syariat. Tuhannya 2. Padahal 2 peran itu milik Allah semuanya. Di masyarakat banyak, itu termasuk kebodohan. Bid'ah termasuk kebodohan. Yang kedua, Allah dituduh Allah itu membutuhkan anak dan istri. Ini jelas kebodohan nyata. Yang ketiga, menuhankan akal membuang wahyu. Ini para filosofis, ahli filsafat. Kan nanti anak-anak kita dikuliahkan kemana? Apabila sampai menuhankan akal membuang wahyu, itu kebodohan. Sehingga nanti akan sesat di tengah-tengah kejelasan syariat. Lalu kebodohan yang keempat, berlindung kepada yang tidak bisa melindungi, justru malah menghancurkan. Jadi orang datang kepada dukun minta tolong itu bukannya tertolong, tapi malah dihancurkan, jadikan permainan. Yang kelima, menuduh Allah tidak mampu membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati. Dianggap kiamat itu tidak ada. Kata mereka, hidup itu hanya di dunia saja. Itu tujuan pertama yang kita kaji pada surah Jin. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilakan. Segera cukup istirahat
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.